Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kamu, berapa kehendak kamu, mempermudah segala urusan kamu, jauh segala hambatan dalam hubungan dan komunikasi kamu, sehingga buku yang tersampaikan, yang terucapkan, yang kemudian kamu diskusikan, yang kamu laksanakan ba'uro yang bahagianya, yang membawa kebaikan bagi kamu dan tentu juga bagi agama roh, ya Allah. Amin. Kira-kira arti daripada Rabbi shrah li sadri kan? Ya. Baik, puja-puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuruh Aceh kan kurang puja-puja Aceh. Ada kan Aceh pasti harus juga Aceh. Jadi itu punya puja-puja bahasa lagi mah. Berarti harus ada ya. Oh. Puja-puja syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan inayahnya kami bagi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, kemudian juga untuk berbagi banyak hal tentu pada hari ini dalam kegiatan bimbingan pernikahan usia remaja yang diadakan oleh KUA Samalanga yang bagian daripada keluarga besar Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tentu juga salawat dan salam kami aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kami bertanya dari alam jahiliyah kepada alam Islamnya, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan Mbak Lawitno. Penghormatan Tuan kepada Walid Zurnyo Uren Tuan langsung akan lagian karena dua tundun sebagai PNS penyuluh agama Islam kamu Tiburo Senin ikut beliau di kantor di aula Kemenang. Jom sampai kemudian di luarnya nanti dalam beberapa kesempatan setiap bertemu belum mendapatkan hikmah-hikmah ilmu-ilmu dari beliau, dan memang singkat secara kebersamaan dalam jabatan, tapi sangat panjang dan insya Allah akan lebih panjang lagi kebersamaan di luar jabatan sebagai murid dan murid. Dan Fadilannya mandumnya adalah murid daripada Walid. Makasih Walid atas informasi. Harus membuka hamba, Walid. Dan juga tentu penghormatan kepada moderator, pada panitia yang kami beri kesempatan bagi luntuan. Bagi luntuan adalah sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan yang luar biasa. Untuk pertama sekali setelah sering sekali ke Mudi ini, untuk pertama sekali hadir di kampus IAI Al-Aziziyah. Nyebut walaupun menyohu daya sih tapi ya, banyak kegiatan menyohu UAS peninggal masukkan sekitarnya ya, menyohu tuan sering tapi kampusnya nyorokon dan terbukti menulung sesat. Iya, udah mujak gede daya, gedung mahali. Jadi Haji itu, yo hantam bro. Ini sebuah kehormatan
Dan tentu utama bagi yang berbahagianya ditanya silaturahmi yang penting. Karena kalau Rasulullah SAW man habba yubsatallahu fi rizqihi wa insya'allahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang kaso yang mohon atau berkehendak, berkeinginan untuk mudah rezeki, umur berkah, tentu sambung kayak di Rasul, yaitu falyasil rahimahu, sambung silaturahmi, bererat silaturahmi, menjajah, sapa-sapa, agak berkalan-kalan, saling tegang rasa, dan juga mungkin saling berbagi. Jadi yang pertama. Kemudian terkait dengan punanji materi, lo rasa rundon memandung nyoka memasuki di atas usia remaja. Nyo mahali ya, betul? Berarti mahali kan dia sudah usia mahasiswa, betul? Yang rata-rata sudah di angka usia 18. Nah yang 17. Hai, maksudnya lupa dia. Asli sakai dah pemuda. Ya kan? Kayaknya diatur kan? Ya, jadi lu rasa materi-materinya hanya untuk mempertegas betul. Bahwa saja mempertegas yang pertama urun kelewat usia remaja. Yang kedua urun sudah harus siap-siap untuk menikah. Hai, benar tapi dalam 18 kan kalau sedangkan dalam undang-undang itu ada betul aja untuk buka haba untuk yang dulu belum sampaikan itu tak bukan dialog betul sampai maksud untuk pengalaman lo dan kira-kira umur lu Pak Dinu nikah hanya leh umur manum itu Pak Din ketika nikah hanya kan buka betul tak cerita ya tenang ya. Termasuk mungkin tentang masalah sama-sama menikah. Jadi karena memang secara undang-undang nomor 1 70 tentang perkawinan, kompilasi hukum perkawinan yang akan dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2010. Lo bukan untuk bukan saja karena ini valid hasil tunggal saja. Anak perusahaan cerai aja sih. Kayak lu malah lu murut saja lo. Apa? Oke lah baik dengan bahasa Indonesia. Jadi karena memang secara undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu sudah direvisi ke undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dalam undang-undang barunya yang utama terjadi perubahan apa? Masalah batas usia pernikahan. Ini oleh sekarang bukan. Dalam batas usia pernikahan, mencoba undang-undang nomor 1 tahun 70 batas pernikahan bagi laki-laki di 19. Orang ini di angka 17. Nah, kemudian di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang baru dirubah dari Undang-Undang nomor 1 di berikutnya itu sama. Umur boleh nikah itu secara hukum negara adalah umur 19 tahun. Nah, makanya lembaga kuno mau nyuruh nikahnya artinya kita sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama mengerti dan tinggal memang mudah-mudahan mempersiapkan diri bagaimana untuk kemudian memasuki jenjang pernikahan, baik yang laki-laki lebih-lebih yang perempuan. Nah, tersedia ya kan, yang pernikahan, ya kan, pernikahan adalah sebuah institusi terpenting dalam kehidupan manusia. Anak juga dulu ini membaca lah. Menikah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualitas, ataupun biologis saja, tapi menikah merupakan cita-cita besar dalam membangun peradaban dunia besar
dalam membangun berkeluarga karena langkah awal bagi dua insan dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan solid, keluarga yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang dan kemudian juga mampu melahirkan generasi-generasi unggul dan berkualitas. Idealnya seorang yang memutuskan untuk menikah memiliki bekal yang cukup untuk dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dengan berbagai macam problematika kehidupan. Jadi memang nikahnya ikatan yang suci. Dan memang dalam banyak literatur dan banyak dalil dalam Quran, dalam hadis Nabi, dalam hadis banyak hadis menyuruh kita untuk menikah. Tazawwaju fa inna fiz zawaj al barakah. Jadi memang betul dengan menikah maka keberkahan akan hadir, rezeki akan mudah. Tapi kadang memang nikahnya dan ini hukum secara normal adalah mubah. Tapi dia akan menjadi berbeda hukumnya tergantung dengan kondisi kitanya, kondisi orang yang akan menikah. Dia akan menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika secara kemampuan baik itu materi maupun non materi sudah mampu, kemudian juga sudah memenuhi syarat, dan yang ketiga takut untuk melakukan dosa. Paham? Takut untuk melakukan dosa, ya kan? Wala taqrabuz zina fa inna fasa'a. Jadi yang wajib ketika kondisinya memang sudah mampu, sudah cukup syarat dan takut melakukan dosa. Dia akan menjadi sunnah ketika punya kemampuan dan juga cukup syarat, tapi masih mampu menjaga untuk tidak melakukan dosa. Di saatnya kondisi nikahnya menjadi sunnah. Kemudian juga dia akan menjadi mubah ketika kemampuan tapi belum punya keinginan untuk menikah, walaupun sudah cukup syarat dan mubah. Dia akan menjadi harum ketika memang tidak punya kemampuan, keinginan yang luar biasa, dan memang untuk menjadikan nikah ini tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, tidak sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh yang kita akan baca tadi. Tidak menjadikan pernikahan ini sebagai ikatan suci yang menyelesaikan setengah daripada agama kita. Karena Rasul juga mengatakan, tazawwaju fa inni mukatsirul umam yaumal qiyamati wala takunu karuhbaniyah an-nasara. Menikahlah kalian karena saya akan menjadi bangga ketika saya nanti di yaumil kiamat memperlihatkan dengan banyaknya umatku. Tapi jangan menjadi seperti ar-ruhbaniyah an-nasara, para pendeta Nasrani. Wahai anak menikah, ya kan? Mereka tidak menikah, biarwati tidak menikah. Maka ini kan halal lah, ada halal di situ. Bagaimana kemudian kita pertanyakan mereka untuk menyalurkan keinginan biologisnya. Para calon bapak ibu sekalian, ya kan? Kalau kemudian judul yang diberikan ke saya di Undang-Undang Nomor 1/74, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketahanan kuasa. Jadi memang akad itu yang membedakan. Akad sucinya timbang nikah ila akhirihinya yang membedakan urung nikah dengan urung yang hana nikah, urung nikah dan urung yang berzina. Betul? Jadi maka berbedailah ikatan lahir batin. Jadi ketika akad terjadinya sudah jadi ikatan lahir batin yang tidak hanya masalah tadi yang dikatakan seksualitas ataupun masalah biologis saja, tapi sudah mencakup semuanya, termasuk juga keturunan, kemudian juga kesiapan mental daripada para calon pengantin kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Lanjut. Nah, yang kita sampai asal perkawinan adalah mubah. Kemudian berdasarkan ilahnya ataupun dia dari segi kondisinya,
maka perkawinan sudah berubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan juga haram. Nah, ini tujuan untuk memperoleh keterangan hidup, taskunu ilaiha, ya, untuk memperoleh keterangan hidup. Artinya ketenangan di sini bukan hanya ketika tidak terjadi tidak terjadi keributan di dalam rumah tangga, tapi juga ketenangan ini ketika ada komunikasi yang terjalin, saling mengerti kekurangan, saling menerima kekurangan, tidak hanya mau menerima kelebihan dari pasangan masing-masing. Maka perkawinan itu tidak hanya berbicara hal-hal yang indah. Perkawinan itu tidak hanya berbicara hal-hal yang sang-sang, hanya hal-hal yang buruk. Nah, hal-hal yang mungkin dalam keseharian kita mungkin tidak pernah mendapatkannya, tapi ketika perkawinan untuk lebih mengekalkan, untuk lebih mengharmonikan rumah tangga itu, maka akan hadir hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, kan? Dari hal kecil sampai dengan hal yang besar. Dan ini kesemuanya adalah untuk melatih kedewasaan kita, melatih mental kita, melatih bagaimana kita tetap menjadikan keluarga kita, tujuan perkawinan kita adalah untuk memperoleh keterangan hidup. Kemudian juga untuk menjaga kehormatan diri. Tentu kita ingat juga hadis Nabi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ya kan? Wa man lam yastati' fa ilaihi bis-shawm fa innahu lahu wujah. Jadi wahai masyarakat syabab, wahai anak muda, wahai guru muda, kaum muda, barang siapa yang kamu sudah punya kemampuan untuk menikah, menikahlah. Karena pernikahan itu lebih baik untuk menjaga penglihatan, menjaga mata, wa ahsanul farj, dan juga menjaga daripada kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, waman lam yastati fa alaihi bisawm, adalah dia berpuasa, karena dalam puasanya nda ujaknya semacam dawa, obat untuk penahan daripada nafsu kita, nafsu biologis kita. Nah, ini maka kemudian nikah itu untuk menjaga kehormatan diri dan juga menjaga pandangan mata, juga untuk mendapatkan keturunan yang halal dan keluarga. Pak ini mukasirul umam. Jadi memang dengan nikah tazawwaju, dengan itu maka akan lahir keturunan halal, akan lahir nasab-nasab yang luar biasa yang kemudian memperkuat secara keumatan. Dan yang terakhir untuk menjalankan sunnah Rasul, karena memang Rasul menikah, maka itu bagian daripada kita menjalankan sunnah Rasul. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Memang dalam Al-Quran dan Sunnah malah yang tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur. Malah dalam literatur kitab yang kita baca, dalam mazhab Syafi'i batasnya 15 tahun. Ya tak buka 15 tahun karena juga lewat 15 tahun. Mencoba waktu tahun anda bukan lagi ya. Tapi demikian pun Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, yang mereka memperhatikan juga masalah mental. Enggak serta-merta ketika sudah umur 15 tahun, oh ya kasih. Enggak, diperhatikan juga kibat kesiapan mental, kibat kesiapan calon mempelainya, itu juga ada diperhatikan. Ini sesuai dengan literatur fikih yang kita baca, dan mungkin beberapa pun kita baca sih. Tapi secara Al-Quran tadi dan Sunnah tidak ada pembatasannya. Cuma kemudian negara karena melihat bahkan terjadi perubahan, ya kan, undang-undang ataupun direvisi dari umur 17 ke umur 19. Karena pengalaman dari tahun 70 sampai tahun 2000 segala sekian itu terjadi bahwasanya dari hasil yang survei yang dilakukan ataupun dari hasil yang mendapat pilihan itu, pernikahan ini itu banyak mudaratnya, banyak tidak baiknya. Karena kadang memang nikah karena accident, MBA itu married by accident, ya kan? Kemudian juga karena faktor ekonomi yang terjadi. Kemudian juga sehingga bukan karena memang ingin menjadikan ini sebagai ikatan lahir batin, tapi karena faktor-faktor itu, maka kemudian negara berinisiatif untuk merubah.
ke umur 19, sehingga di situ kedewasaan, kesiapan dari kedua mempelai itu sudah siap untuk menikah. Saya sendiri, nah juga tentang pengalaman, baik materi, baik teori yang juga. Saya sendiri nikah saya di umur 26 tuh. Zaujah umurnya 20 tahun, masih di atas umur 19, dan kondisi zaujah artinya menjadi mahasiswi. Cuman kesiapan yang kita bicarakan di sini adalah bahwa lo sendiri lo sadari kondisi yang mungkin kepelajaran sih. Jadi di IAI rata-rata sudah semester berapa nih? 5, berarti 6, 7, 8, 9, 8 sampai 9, 8 kasih Pak. Itu dengan itu kan. Jadi ketika itu di Mesir, jauh dari keluarga, kemudian memang secara umur saya sudah 26, tapi zaujah dalam kondisi mahasiswi, status sebagai mahasiswi, yang ketika saya nikahkan itu memang saya bertekad bagaimana kemudian istri saya ini tetap harus selesai kuliah, tetap harus saya sekolahkan istilahnya, atau saya kuliahkan sampai dengan jenjang tertinggi. Jadi ini yang dengan kesiapan yang tadi itu. Jadi kesiapan mental, kesiapan material, kesiapan fisik juga. Dia tidak hanya asai ke kuliah anasi, tapi kemudian juga kadang orang kan nunggu mapan untuk nikah, ada kan? Tapi kalau kita merujuk kepada tadi tazawwaju fa inna fi zawaj al barakah, maka kalau memang sudah waktunya itu nggak harus menunggu mapan. Ini yang saya lakukan. Saya dikasih tahu sama ayah saya almarhum, ya menyojibkan menikah segala 27 tuh. Jadi memang ketika umur 26 saya di sana belum selesai kuliah, yo anakku mah S1 LC yang belum. Jadi kesiapan mental karena mungkin dengan sedikit nekat, tapi dengan niat memang bagaimana tetap jalan. Zaujah tetap selesai kuliah, kemudian melanjutkan, anak tetap kita alhamdulillah 2 anak di sana, tapi alhamdulillah zaujah selesai LC, kemudian lanjut S2, sampai sekarang alhamdulillah 2 doktor ya. Jadi ini yang harus kita camkan. Jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab untuk menjaga, untuk meneruskan, untuk bagaimana menjaga cita-cita daripada zaujah kalian. Gak boleh. Kalau cita-citanya apa? Saya ingin jadi dokter, saya ingin kuliah setinggi-tingginya, saya ingin nantinya ketika punya anak, kalaupun saya tidak tidak sibuk di luar, tapi saya semoga menjadi seorang ibu yang baik, yang cerdas bagi anak-anak saya, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang cerdas. Nah ini, jadi maka kemudian pengalaman-pengalaman seperti ini, kalau memang ini bisa menginspirasi atau memotivasi kita semua, ini adalah baik adanya. Baik, kemudian jadi maka kemudian usia perkawinan dalam fikih tidak diatur, tapi kemudian negara mengatur karena dasar-dasar pertimbangan tadi. Karena katakanlah contoh di tahun 2016 itu di Sumbar, Sulawesi Barat itu ada 34% yang dari katakanlah 34% yang menikah di tahun itu pernikahan dini, yang kemudian akibatnya disharmonis, tidak siap mental, cerai lagi, muda-muda nanti janda-janda muda hadir. Hanya kan hari menikah umur bagulah, kalau siap ini kan mentang galak event TikTok kakak menikah. Kan? Jadi lagi kita didik dulu mentalnya, kita didik dulu fisiknya, kita didik dulu kesiapannya untuk ini nikah ini nggak sekedar masalah
biologis. Ini nikah ini kemudian akan ada konsekuensinya. Bagaimana kemudian masuk ke keluarga sana, kita juga masuk ke keluarga sini, kemudian kita punya anak, kemudian kita bergaul sebagai sepasang suami istri, baik di rumah maupun di luar rumah, bergaul dengan lingkungan, bersosialisasi dan berinteraksi sosial dengan sebagai suami istri, bagaimana bersikap dengan orang tua sebagai pasangan, bagaimana bersikap dengan seumur sebagai pasangan. Ini kan harus dimengerti dan memang penting untuk kita baca-baca. Maka dulu salah satu buku yang saya baca itu ada kitab Kaifa Tus'iduz Zawjah. Jangan minta. Kaifa Tus'iduz Zawjah. Bagaimana menyenangkan, membahagiakan zaujah. Ini buku yang wajib dibaca oleh calon-calon ibu baru, insyaallah. Nah, ya. Baik, selanjutnya oke, jadinya yang di apa itu yang kemudian disampaikan, itu saya sampaikan tadi bahasanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Oh, kalau kemudian ada kondisi-kondisi tertentu dalam undang-undang ini juga, misalnya ada umur tidak cukup, terutama bagi perempuan, dalam undang-undang ini juga dibolehkan untuk meminta dispensasi ke pengadilan. Yang mudah punya bahasa fikih kuno, apakah walaupun Syafi'iyah membolehkan umur 15, tapi kesiapan mental diperhatikan. Ini ada, dan ini yang banyak kemudian pas di tahun 2021 dari pengamatan Komnas HAM juga ada di sini datanya nanti. Itu banyak yang meminta dispensasi itu ke pengadilan agama. Kalau di Aceh Mahkamah Syariah. Jadi di umur 18, umur yang di umur 18, dia meminta dispensasi ke Mahkamah Syariah untuk bisa nikah. Ada ifa uzwaj. Jadi semacam, tapi tentu Mahkamah Syariah tidak memutuskan serta-merta juga. Tengok kesiapan tadi, kesiapan orang tuanya, keluarganya, kesiapan daripada si calon lindu barunya. Kemudian juga tentu banyak faktor lain yang diperhatikan oleh Mahkamah sehingga Mahkamah kemudian memutuskan boleh nikah, boleh memberikan ifa uzwaj. Jadi semacam rukhsah, semacam SIM, ya, SIM di bawah umur ini. Nah ini dia perpaduan ini langsung deh. Yang berarti, nah nanti nggak udah nanti Agnes Monica kan Agnes Monica dengan sana Rudawan. Oh itu kan. Dia kan tahun 2000-an kan. Nah sinetron. Bikin apa judul sinetron? Ikatan Cinta. Jamun dah sinetron pernikahan ini. Pernikahan ini ya jamun Agnes Monica untuk banyak anak emang. Yang menikah kan. Pria menikah apa itu? Dan Zal Gunawan itu sinetron pernikahan ini, dalam lagu pernikahan di ini bla bla bla. Adalah pernikahan dilakukan pasangan remaja atau berusia di bawah 19 tahun. Ya kan, kita mungkin kita sama-sama pernah tahu ada anak SD yang sudah nikah, kan? Di Sulawesi kan. Saya suka sama dia daripada kami dosa di rumah kami menikah, ya kan? Dia kondisi-kondisi tertentu, tapi pakai terjadinya karena memang keluarga tidak menjaga ya, kayaknya. Bahkan di kebebasan kan yang masalah ini sehingga muncul masalah-masalah selanjutnya, sehingga solusinya adalah nikah. Kalau kita dari awal sudah memang keluarga secara keluarga kita jaga, anjing bunuh anjing mude, dan alhamdulillah daya terjaga, insyaallah hal-hal yang solusinya adalah hal yang dilarang oleh negara itu tidak terjadi. Ya, yang kayak fakta bukan saya bahwa nanti di Indonesia ya kan di tahun 2020 ada 59.700 lebih kasus pernikahan ini yang diberikan dispensasinya kan dispensasi menurut buka ifa uzwaj di bahasa Arab. Jadi Mahkamah Syariah siapa yang di bawah 19 tahun hadir ke Mahkamah Syariah untuk meminta kebolehan ataupun dispensasi ifa uzwaj untuk bisa nikah. Nah ini terjadi di dalam pedesaan. Karena pakar di pedesaan
Kan faktor pendidikan, faktor lingkungan, kemudian faktor keluarga, kan orang tua yang mungkin secara edukasi, secara pendidikan itu memang di bawah rata-rata orang perkotaan. Tapi mungkin kita tidak harus membedakan antara bagaimana desa dan kota. Ini adalah fenomena umum yang bisa terjadi tidak hanya di desa tapi juga di kota. Nah, ini artinya faktor-faktor pernikahan ini. Tapi alhamdulillah sekali lagi saya tegaskan, kita yang di sini ini sudah tidak lagi pernikahan ini, sudah pernikahan muda, ya kan? Dini muda beda. Dini berarti berubah. Punya lagi alun muda menzauja umur 20 yang mungkin dekat pernikahan muda. Jadi sampai nak sampai rumah nak jelas. Mas kibannya dari teman-temannya ngomong. Dia nak berita serambi. Kibannya tu konek kena nanti kalian dulu yo. Chile, lo na berita itu, betul kena, dibaca dah, sudah kena. Ahli IT, dah you know, ya berita mana yo, kan? Tidak you, so siapa yang tolong, please. Atau muda kena? Hah? Oh ya. Nampak je tak benda. Ajak ngesel bentar waktu menyonya dia. Mohon internet lah. No internet pula. Kau kena, kau dia puja, benda regalan. Nak ada dulu kena. Nah, dari itu, ya kan, sambil ini disiapkan, jadi maka kenapa kemudian negara merasa penting untuk merubah usia pernikahan itu karena faktor tadi. Bahwasanya malah di daerah Jawa Barat, yang kampung yang memang rata-rata nikah sama SMP. Termasuk di NTB. NTB yang pernikahan umum sama SMP biasa, kaji keadaan. Nah, dan semoga tidak pernah baik sampai tak melupa guna di Aceh. Karena mayoritasnya nanti hadir apa? Janda-janda muda. Ya udah. Anjing kedengaran saja janda muda. Iya kan nikah umur 15, nggak siap mental. Dipikirnya nikah itu gampang, tapi kemudian setelah jalani kan gaduh. Kan kok semua ini kan? Janda aja paling umum 16. Programnya udah bikin perawan, mereka janda. Ya semoga ini enggak ada. Tapi ini ada di daerah lain. Ya, kalau kita di beberapa, maaf ini bukan ingin mendiskreditkan daerah ya. Ini fakta, nanti kita bisa search juga kalau memang nikah. Ada memang yang kalau ingin nikah dengan anak-anak muda itu dengan gadis-gadis muda itu datang ke desa Bulan, datang ke daerah Bulan. Itu sudah siap semuanya. Malah dalam mau sirrian, mau alaniyah siap. Ya betul ya Pak. Karena mungkin kita bukan dari Lomantan, dari saya pengen dapat informasi ini, tapi juga semuanya. Situsnya yang buka. Judul berita kita.
kasih lihat apa. Nah, yang tadi itu terkait dengan pernikahan ini salah. Ini saya protes ke wartawannya. Bukan nikah dini, nikah muda. Ini kan judulnya Dr. Sarina Emil Seva PSD, anak penarun Aceh Timur pedalaman sana. Orang kampung, bahasa tadi kan pedesaan, banyak nikah muda, tapi raih 2 gelar doktor. Yang ingin saya kasih tahu ke kalian bahwasanya ketika memang kesiapan tadi itu memang saling sudah sepakat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dan sudah memenuhi standar umur berdasarkan undang-undang, ya kan? Bismillah. Jadi nggak ada persoalan sedang kuliah kah atau sedang dalam masa di jenjang kuliah. Nah, ini yang sengaja aku jambu baju kan. Tapi bukan gini ya, nikah muda, umurnya di umur 20 tahun. Aku minta kita sambung balik sama balik. Yo gak ada komentar. Ke bawah lagi, ya kan? Ke bawah lagi. Ya, sudah faktor-faktor tadi mungkin ya. Faktor ini dia. Maka kemudian kenapa yang menyebabkan pernikahan ini itu faktor ekonomi. Karena tapi ekonomi ini juga ada kaitannya dengan faktor lain, pendidikan. Makanya saya termasuk orang meyakini ya, ketika ayat Quran A'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu adalah bagaimana secara pendidikan kita mampu mengubah nasib. Kalau secara ekonomi kasih lo hai munjai pula, jangan kasih selesai. Lo kasih, lo bunuh, lo halungnya, lo gak kira paling lagi beliau, jangan selesai. Berubah ekonomi, pendidikan pi rendah, secara semikir pi rendah, kehidupan pi lorong-lorong, dusun-dusun. Anak tu punya daerah Tanjungan tinggal, anak tu muda, ya kan? Kurang, gantung rumah, kan? Ini kira-kira lagi apa? Atau daerah ini, daerah di dalam. Oh, benar. Jadi ekonomi itu terkait dengan pendidikan. Nah, ekonomi yang rendah kemudian menyebabkan bagaimana orang tua juga yang pendidikannya kurang, kan? Makanya kadang pendidikan orang tua kita mulai kurang. Tapi semangat kita untuk merubah nasib ekonomi keluarga itu harus besar. Bukan kemampuan yang merubah, tapi kemauan. Kemampuan Anda 100 pun, kalau Anda nggak punya kemauan untuk merubah, nggak ada. Ya kan? Saya merasakan ini. Karena rata-rata saya lahir di Langsa, orang tua ibu saya orang Sawang Aceh Utara, kemudian istri orang Aceh Timur pedalaman Penarun sana, dari Perlak masuk 42 km ke dalam. Siapa udah pernah sana? Nggak pernah, kan? Kemudian ayah orang Birun, orang Jangka, nenek kami, kakek orang Lancung. Kami tinggal di Gelanggang Tengah Birun. Nah, so yang orang kampung belum ramai pasti. Nah, orang Jangka namanya orang Pidi Jaya, Hah? Pidi Jaya itu. Nah, jadi itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan ini. Maka jangan sampai terjerumus kepada faktor-faktor ini. Rubahlah ekonomi keluarga dengan pendidikan, yakin. Jadi tidak ada alasan anak miskin nggak bisa. Ayah saya cuma jualan ikan. Jadi nggak terbayangkan oleh saya itu kenapa kemudian bisa kemudian belajar dan menuntut ilmu di daerah di Medan, yang kemudian saya berkenalan dan bersahabat dengan Ustaz Somad.
ekonomi. Tapi karena kemauan saya kuat, kemudian juga orang tua yang pendidikannya tidak tinggi ini juga punya keinginan, nyonya gue sampai lagi robo, sampai gitu, rayu ilmu kangkut lagi robo, sehingga beliau mati-matian untuk menyekolahkan dan juga dibarengi dengan keinginan, kemauan saya sendiri, keinginan kita juga untuk bagaimana merubah nasib ekonomi keluarga dengan pendidikan. Jadi faktor ekonomi, kemudian pendidikan yang rendah, kemudian orang tua yang mungkin secara adat istiadat di situ juga budaya dan lingkungannya juga memang seperti itu. Yang seperti saya cerita tadi, ada kampung-kampung yang memang muncul janda-janda sangat muda, bukan janda muda saja, sangat muda. Janda-janda yang di bawah umur yang dibolehkan oleh undang-undang. Kita nikah 15, 16 sudah jadi janda, nikah 16. Kadang umur 19 dia udah 4-5 kali nikah. Ada, nah ini nyata. Coba nanti kalau misalnya membaca searching aja kondisi-kondisi atau cita-cita seperti itu. Ada. Maka inilah kemudian pemerintah dengan undang-undang baru ini ingin membatasi umur nikah di umur 19 tahun untuk menjaga hal-hal yang tidak baik tadi. Karena banyak nikah dini yang harus mengakhiri pernikahannya juga terlalu dini, yang kemudian juga bermasalah dengan keluarga, baik suami istri, kemudian juga dengan keluarga pasangannya, baik keluarga suami maupun juga dengan keluarga istri. Kemudian juga masalah ini yang bahaya, medsos. Tadi saya kalau kecelakaan itu kan married by accident MBA itu kan saya cerita married by accident MBA. Ini juga karena tadi lingkungan yang tercipta itu tidak kondusif untuk menjaga, ya kan? Gak boleh keluarga itu mudah untuk membiarkan anak-anaknya, terutama anak perempuannya, untuk bebas berteman, tidak punya batas waktu untuk keluar rumah, ataupun tidak punya batas waktu untuk dia, tidak punya batas untuk dia bergaul, untuk dia berinteraksi, untuk dia bersosialisasi. Ini harus dijaga. Nah, ini juga mungkin bagi kami yang sudah punya anak perempuan ini, sekaligus juga mungkin bagi kalian untuk membayangkan bagaimana nanti kalau misalnya punya anak perempuan harus terjaga anak-anak kalian itu. Kemudian juga tadi masalah yang terakhir medsos. Ini kan medsos harus cerdas dalam menggunakan medsos. Jadi kadang gini, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadati. Masa muda, waktu yang kosong itu kan memang potensi untuk merusak kita kan besar. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi kalau otak ini tidak digunakan untuk hal-hal yang positif, maka dia pasti akan lari ke negatif. Itu identifikasi pemuda-pemuda sekarang. Untuk identifikasi umur-umur remaja sampai pemuda. Kalau otak nggak kita gunakan dengan aktivitas positif, maka pastinya dia ini kecenderungannya akan lari ke negatif. Karena tadi itu masa muda, masa-masa waktu kosong itu pasti akan menjadi satu bencana bagi usia-usia muda. Karena kan kalau Imam Syafi'i bilang man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an biwafatihi. Ya kan? Man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an biwafatihi. Begitu pentingnya, kalau saya terjemah ya, semua kan. Begitu pentingnya menuntut ilmu itu di masa-masa muda. Begitu pentingnya kita di daya ini di masa-masa ini. Jangan sampai merasakan pahitnya bodohan sepanjang hayat kita. Ya, maka masa muda itu gunakan sebaik mungkin untuk mengisi dengan hal yang positif, dan insya Allah kalau ini terjadi, saya yakin generasi yang akan kita bangun, keluarga yang akan kita bangun nantinya juga akan berkualitas. Nah, kualitasnya kualitas yang luar biasa. Jangan pernah meninggalkan masa-masa muda Anda tanpa belajar. Jangan pernah meninggalkan masa-masa muda Anda tanpa menuntut ilmu. Inilah manfaat otak di waktu sebab ini fakir alaihi arba'in biwafati. Imam Syafi'i bilang
monyo hitim masa-masa muda hitim tuntut ilmu, maka beralih apa? Kitab ibu. Berarti tapi juga bu, bayang? Berarti kan dianggap sampah masyarakat. Yang sampai terjadi batanya, sehingga generasi yang tadi itu yang syababnya nggak terekspor dengan baik, yang masa syababnya masa mudanya tidak digunakan dengan baik, itu juga ketika pernikahan, ketika menjalankan masa-masa setelah masa remaja, setelah masa pemuda itu, ketika dia sudah berumah tangga juga tidak menghasilkan kualitas yang baik. Maka syarat untuk menjadikan keluarga yang berkualitas salah satunya dengan pendidikan. Ya. Keluarga akan terjadi dengan baik juga secara ekonomi. Insya Allah orang-orang yang berpendidikan akan digunakan Allah dalam mencari ekonomi. Tazawwaju fa inna fi zuwaji al-barakah. Nikahlah kalau sudah sampai waktunya, karena memang di dalam pernikahan itu ada keberkahan. Keberkahan itu 100.000 akan terasa 1 juta. Jadi tapi mana berkah 1 juta lagi hanape. Artinya, ya, insya Allah. Jadi mungkin untuk karena setuju gitu. Nah, kabar saya menjawab sih. Jadi mungkin ini yang sekedar mukadimah, sekedar kemudian apa menjadi pemantik pertemuan kita, silaturahmi kita pada hari ini. Saya yakin generasi-generasi di depan saya ini insya Allah akan menjadi generasi-generasi yang lebih hebat dari kami ini. Generasi-generasi yang akan menjadikan kualitas kehidupannya lebih baik dari masa sekarang ini. Generasi-generasi yang insya Allah akan berguna, bermanfaat bagi kejayaan dan kemuliaan agama Islam. Amin. Mungkin demikian, boleh tanya jawab ataupun ada yang ingin disampaikan, sharing juga silakan. Boleh berkaitan dengan ini, boleh juga di luar ini, nggak masalah. Karena saya berupaya juga kan, titik berupaya silakan bertanya. Yang bedanya pacar perluas dulu.